Anda, di era digital ini masih ada anak-anak Indonesia yang harus belajar sambil duduk di lantai yang dingin, di bawah atap yang bocor, atau menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk sampai ke sekolah. Data menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia masih sangat lebar. Akses terhadap fasilitas dasar seperti meja, kursi, buku, dan listrik menjadi mimpi bagi jutaan anak di pelosok negeri. Keadaan bangunan di dalam ruangan itu sangat rusak. Ada yang sangat rusak, ada juga yang agak rusak. Tapi kan kalau dipaksakan kami takut gitu. Bersiko juga ya. Ketika kami sedang belajar takut gitu, secara tiba-tiba ambruk gitu Pak. Keterbatasan fasilitas bukan hanya soal ketidaknyamanan fisik, tapi berdampak langsung pada kualitas proses belajar dan kesehatan anak. Namun, nyatanya fenomena ini terjadi di banyak daerah di Indonesia. Mari kita bedah secara mendalam, mengapa ketimpangan fasilitas sekolah ini terjadi dan terus berulang. Pertama, masalah alokasi anggaran yang tidak merata. Anggaran pendidikan 20% dari APBN memang besar, namun distribusinya tidak proporsional. Daerah perkotaan dengan akses politik yang lebih kuat mendapatkan porsi lebih besar, sementara daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, hanya mendapatkan sisa. Dana BOS atau bantuan operasional sekolah seringkali tidak cukup untuk membangun infrastruktur dasar, apalagi di daerah dengan biaya logistik yang sangat tinggi. Akibatnya, terjadi reproduksi ketimpangan. Daerah miskin tetap miskin fasilitas, sementara daerah kaya semakin maju. Kedua, masalah kebijakan yang sentralistis dan kurang kontekstual. Kurikulum nasional dan standar sarana prasarana dirancang dari perspektif perkotaan. Standar sekolah ideal tidak realistis untuk daerah terpencil. Akibatnya, sekolah di pedalaman dianggap tidak layak secara administratif, tetapi tidak ada solusi alternatif yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Kebijakan bersifat one size fits all. Ini adalah kegagalan pendekatan kebijakan. Ketiga, masalah kualitas dan distribusi guru. Fasilitas yang buruk tidak hanya mempengaruhi siswa, tetapi juga guru. Guru berkualitas enggan ditempatkan di daerah terpencil karena fasilitas yang minim, akses sulit, dan kurangnya insentif. Ini menciptakan lingkaran setan, yaitu daerah dengan fasilitas buruk membuat kekurangan guru berkualitas, lalu menjadikan kualitas pendidikan menurun. Setelah itu, masyarakat tetap miskin dan tidak ada dana untuk memperbaiki fasilitas. Dampaknya, ketimpangan fasilitas ini melahirkan ketimpangan kualitas SDM. Anak-anak dari daerah tertinggal memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang jauh tertinggal. Mereka terperangkap dalam pekerjaan informal bergaji rendah. Siklus kemiskinan antar generasi terus berlanjut. Ini bukan hanya masalah pendidikan, ini adalah ancaman bagi kohesi sosial dan ekonomi bangsa. Jika kita telah dengan lensa Ki Hajar Dewantara, ketimpangan fasilitas sekolah adalah pengingkaran terhadap hakikat pendidikan. Pertama, pendidikan sebagai proses memerdekakan. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Pendidikan adalah penuntunan, bukan pemaksaan. Namun, bagaimana anak bisa merdeka, mengembangkan potensinya jika ia belajar di lantai tanpa meja dan kursi? Fasilitas tidak layak adalah bentuk pengekangan, membatasi ruang gerak fisik dan mental anak. Ini adalah dehumanisasi. Kedua, 3 semboyan pendidikan. Yang pertama ada Ingar Sasung Tulada, yang artinya di depan memberi teladan. Negara seharusnya memberi teladan dengan menyediakan fasilitas yang layak. Ketika negara gagal, ia mengajarkan ketidakadilan sejak dini. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, yang artinya di tengah membangkitkan semangat. Guru ingin membangkitkan motivasi, tapi bagaimana mungkin jika ia sendiri berjuang dengan fasilitas minim? Yang ketiga, Tuturi Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Negara gagal menjalankan peran ini ketika tidak memberikan dukungan fondasional bagi proses belajar. Yang ketiga, ada pendidikan sebagai memanusiakan manusia. Ki Hajar Dewantara meyakinkan pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, mengembangkan pikiran, perasaan, dan kemauan. Fasilitas yang tidak layak adalah dehumanisasi, memperlakukan anak sekolah tidak layak mendapatkan lingkungan belajar yang manusiawi. Masalahnya kompleks, tetapi bukan berarti tidak ada solusi. Solusi yang pertama yaitu ada anggaran berbasis kebutuhan atau kebijakan afirmatif.
Bukan lagi pemerataan yang merata di atas kertas, tetapi pemerataan yang berpihak. Negara harus mengalokasikan anggaran berdasarkan indeks kesulitan geografis dan tingkat ketertinggalan. Satu sekolah di kota dan satu sekolah di pedalaman tidak boleh mendapatkan dana yang sama. Biaya logistik dan konstruksi di daerah terpencil jauh lebih tinggi. Ini adalah prinsip keadilan distributif. Rekomendasi konkretnya yaitu pembentukan dana khusus pendidikan daerah 3T yang terpisah dari anggaran reguler dan dikelola dengan mekanisme yang transparan dan berbasis hasil. Solusi yang kedua yaitu kurikulum kontekstual dan fleksibel. Bukan kurikulum nasional yang dipaksakan, tetapi kurikulum yang hidup, yang berbasis pada potensi lokal, kearifan budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat. Misalnya, di daerah pertanian, pelajaran matematika bisa diajarkan melalui konteks luas lahan dan hasil panen. Di daerah pesisir, biologi bisa diajarkan melalui ekosistem laut. Ini bukan menurunkan standar, tetapi menjadikan pendidikan relevan. Rekomendasi konkretnya yaitu pemberian kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dan sekolah untuk mengadaptasi kurikulum hingga 30-40%. Solusi yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat dan ekosistem belajar lokal. Solusi paling inovatif adalah sekolah satelit berbasis komunitas. Bukan mendirikan gedung baru yang mahal, tetapi memanfaatkan ruang-ruang komunitas yang sudah ada, seperti balai desa, rumah ibadah, atau bahkan rumah warga sebagai pusat belajar. Ketimpangan fasilitas sekolah adalah cerminan dari ketidakadilan struktural yang telah berlangsung lama. Ini bukan salah satu pihak, bukan salah guru, orang tua, atau pemerintah semata. Ini adalah masalah sistem yang membutuhkan solusi sistematik. Tetapi perubahan sistem dimulai dari kesadaran kita semua. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut uri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dari belakang memberi dorongan. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Bukan karena mereka akan menjadi aset bangsa di masa depan, tetapi karena mereka adalah manusia yang berharga hari ini. Sudah saatnya kita bergerak bersama, pemerintah, guru, masyarakat, dan kita semua. Karena pendidikan yang adil adalah fondasi bagi Indonesia yang benar-benar merdeka.